hari Minggu tetap aja banyak orderan nih. Halo Chef. Hai Chef, semangat banget rasanya hari Minggu ini. Loh, emangnya kenapa? Lihat deh, anak-anak aja yang di rumah, walaupun ini hari Minggu masih tetap semangat loh. Habis ini masih mau memuji Tuhan. Wah, bener juga ya. Hari Minggu seharusnya kita beribadah ya kepada Tuhan. Betul, Wah, Chef. anak di rumah walaupun mereka libur tetap bersemangat ya, Nah, bersuka cita ya. anak-anak aja yang di rumah bersuka cita. Kita juga harus bersuka cita Chef hari ini. Oke deh Chef kalau gitu. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama, karena kita udah bersemangat, kita mau sama-sama naik ke satu pujian nih. Kita mau nyanyikan Hati Senang. Yuk kita nyanyikan bersama. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, cihuy. Di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang sebelum kita mau lanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, mari anak-anak yang ada di rumah, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun di rumah masing-masing, tetapi kami punya kesempatan untuk bisa datang, beribadah, dan juga memuji Tuhan. Tolong kami agar kami dapat beribadah dengan baik, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi ajar kami untuk bisa tetap beribadah dengan sikap yang baik, seperti saat kami berada di gereja. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami sampai nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk sekarang kita mau sama-sama angkat pujian Happy Ya Ya Ya.
dalam memasak. Nah, hari ini kita mau mengenal satu tokoh Alkitab yang ahli dalam membaca Alkitab. Kalian penasaran? Mau tahu? Nanti ya kita dengarkan dalam firman Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Esra yang walaupun dalam masa mudanya dia juga tetap membaca firman Tuhan. Kita walaupun masih kecil, kita juga mau menyenangkan hati Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Kita bisa karena Tuhan yang pasti akan menolong kita. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu Big or Small. saja kita nyanyikan, tidak peduli mau kita besar, kecil, tinggi ataupun pendek, kita harusnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, baik dengan perkataan kita ataupun dengan perbuatan kita. Sama nih seperti bintang yang menerangi kalau waktu malam, dia bisa menjadi berkat di tengah-tengah gelapnya malam itu. Nah, makanya kita mau sama-sama angkat pujian di Little Light of Mine.
Lose lagi mempersiapkan bahan untuk Lose bisa sampaikan. Dan maaf kalau kalian melihat banyak sekali buku di sini. Ya anak-anak, untuk Lose mempersiapkan bahan, menyampaikan firman Tuhan, maka Lose harus membaca beberapa buku yang lain untuk bisa membantu Lose bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Lose berusaha mempelajari firman Tuhan, ya, supaya waktu Lose menyampaikan firman Tuhan ini, firman Tuhannya bisa dapat dimengerti dan terpenting dapat dilakukan. Dan Lose senang waktu Lose bisa mempelajari firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Lose berharap kalian juga senang mempelajari firman Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan dan Tuhan mau kita mengerti, mendengarkannya, terlebih lagi melakukannya. Anak-anak, ada satu tokoh Alkitab yang dicatat dalam Alkitab, dikatakan dia adalah seorang ahli kitab. Siapa dia? Dia adalah Ezra. Ya, Bapak Ezra. Bapak Ezra dikatakan dia adalah seorang ahli kitab. Kenapa dikatakan ahli kitab? Karena dia itu selalu mempelajari firman Tuhan. Dia berusaha untuk terus mempelajari, mengerti firman Tuhan. Dia baca terus kitab itu, kitab-kitab firman Tuhan itu, sehingga dia bisa mengerti dengan baik. Dan waktu dia membacakan, waktu dia menjelaskan kepada orang lain, dia bisa menjelaskan dengan baik, sehingga orang lain bisa mengerti. Nah, salah satu kisahnya adalah seperti ini. Anak-anak, saat itu orang-orang Israel baru kembali dari tempat di mana mereka jadi budak, tempat di mana mereka ditangkap, dan mereka semua kembali ke Yerusalem. Saat itu tembok di sekeliling Yerusalem akhirnya selesai dibangun kembali. Karena sebelumnya tembok Yerusalem, kota Yerusalem hancur. Dengan bantuan Tuhan, orang-orang Israel dapat menyelesaikan pembangunan gerbang kota dalam waktu 52 hari. Semua orang di Yerusalem berkumpul pada pagi hari di gerbang kota. Pria, wanita, anak-anak, siapa saja yang sudah dapat mengerti untuk mendengar firman Tuhan, datang ke gerbang kota untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ezra, sang ahli kitab, membacakan kitab yang ditulis oleh Musa, yang tentu saja berisi firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan saat itu dituliskan di gulungan kitab. Kitab saat itu berbentuk gulungan, tidak sama seperti sekarang. Ezra berdiri di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul dan mulai membacakan firman Tuhan. Ezra membacakan firman Tuhan selama beberapa jam, dan semua orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, Ezra memuji Tuhan. Dan orang-orang berkata, amin, amin. Orang-orang bersujud, mereka memuji Tuhan. Ezra menjelaskan firman Tuhan. Dan orang-orang sadar kalau mereka sudah berdosa. Firman Tuhan adalah penuntun hidup. Tetapi orang-orang Israel menyadari kalau mereka selama ini tidak mentaatinya. Ezra mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Jangan ada yang bersedih hati. Walaupun orang merasa sedih karena mereka berdosa, tetapi hari ini adalah hari yang membahagiakan. Karena mereka bisa kembali membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Ezra berkata, pulanglah dan siapkan perjamuan makan. Makan dan minumlah. Juga jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain. Ezra mengatakan, bersukacitalah
karena firman yang kamu dengar. Semua orang pulang dan bersukacita karena mereka bisa mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra dan mereka mengerti. Anak-anak, mereka yang saat itu mendengarkan firman Tuhan berjanji untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan dan mentaatinya. Ezra membacakan firman Tuhan. Ezra bisa menjelaskannya kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Dan orang-orang mengerti firman Tuhan, bersukacita. Orang-orang mau untuk terus mendengarkan. Dan orang-orang mau berjanji untuk mentaati firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau selalu belajar firman Tuhan? Selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan ini diberikan kepada setiap kita. Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Supaya setiap kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan benar. Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Ezra yang mau mempelajari firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang Israel yang tadi di Yerusalem, mereka mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita juga boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tentu saja melakukannya. Kita sama-sama ya. Tuhan pasti menolong kita semua. Nah, kenapa kita harus membaca, mempelajari firman Tuhan? Karena kita percaya Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Sama seperti ayat hafalan yang kita hafalkan selama beberapa minggu ini. Sekali lagi kita hafalkan yuk. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Pinky. Yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini ya. Dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya teman-teman, dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Anak-anak, langsung mau berdoa untuk kalian semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan tolong kita untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya selalu ingat untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Inilah hidup saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Lose senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama berjuang ya untuk selalu dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan
firman Tuhan. Oke anak-anak, Lose masih mau melanjutkan persiapan bahan Lose. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.